Nama aku Edi. Aku seorang pria berusia 32 tahun, sudah menikah dengan wanita yang sangat aku cintai, namanya Maya. Kami menikah 3 tahun lalu, dan sejak itu tinggal di rumah peninggalan orang tua Maya. Aku bekerja sebagai konsultan IT, dan lebih banyak menghabiskan waktu kerja di rumah. Sementara istriku, Maya, bekerja sebagai perawat di rumah sakit yang cukup jauh dari rumah. Karena sistem shiftnya, dia seringkali harus menginap di tempat kerja selama beberapa hari. Dan di saat-saat seperti itu, aku sering sendiri di rumah. Tapi akhir-akhir ini, ada perubahan kecil dalam rutinitas kami. Adik Maya, namanya Sinta, baru saja lulus kuliah dan sedang menunggu penempatan kerja. Dia memutuskan untuk tinggal sementara bersama kami, karena rumah orang tua mereka sedang direnovasi. Sinta, gadis berusia 23 tahun, cantik dan energik. Kulitnya putih bersih, rambut hitam legam panjang terurai, dan tubuhnya, aku tak bisa bohong, tubuhnya sangat menggoda. Sinta suka mengenakan pakaian rumah yang sangat santai, kadang terlalu santai menurutku. Tank top tipis, celana pendek ketat, dan sering tanpa bra. Aku berusaha keras menjaga pikiranku tetap bersih. Dia adalah adik iparku. Aku tak seharusnya memikirkan hal yang tidak-tidak. Tapi semakin hari, semakin sulit untuk tidak menyadarinya. Apalagi sejak dia punya kebiasaan mandi tanpa menutup pintu kamar mandinya. Kamar mandi di rumah ini terletak di tengah lorong, pintunya langsung menghadap ruang tamu kecil, tempatku biasa kerja. Dari posisi tempat dudukku, kalau pintu itu terbuka, aku bisa melihat langsung ke dalam. Awalnya aku pikir dia cuma lupa. Tapi itu terjadi hampir setiap hari. Saat pagi, siang, bahkan kadang malam hari. Air mengalir, uap panas mengepul, dan aku melihat bayangannya melalui kaca kamar mandi yang setengah buram. Tubuhnya terlihat samar tapi cukup jelas untuk membuatku gelisah. Lekuk tubuhnya, gerakannya saat menyabuni bagian dada atau paha, semua terekam di benakku. Aku coba alihkan pandangan. Aku coba pakai headphone. Tapi otakku malah sibuk membayangkan apa yang tak kulihat secara utuh. Dan malam itu, semuanya berubah. Sore hari itu, Maya pamit untuk tugas malam selama 2 hari. Aku mengantar dia ke depan pintu, mencium pipinya, dan berpesan agar hati-hati. Saat aku kembali ke dalam, Sinta sedang duduk di sofa dengan kaki dilipat, mengenakan celana pendek putih dan kaos longgar yang membuat bagian dalam tubuhnya terlihat samar saat terkena cahaya. Dia menyapaku dengan senyum lebar, lalu berkata, "Mas, nanti malam mau nonton film bareng nggak? Aku udah siapin popcorn loh." Aku mengangguk dengan canggung. Ada sesuatu dalam cara dia bicara yang membuat jantungku berdebar aneh. Bukan seperti adik ipar kepada kakak ipar. Malam tiba. Kami duduk di ruang tengah. Film horor jadi pilihan kami malam itu. Dia menutup lampu, membuat suasana makin gelap dan intim. Popcorn di satu mangkuk, kami berbagi. Tangannya beberapa kali menyentuh tanganku saat mengambil. Lalu dia menyandarkan kepalanya ke bahuku saat adegan seram muncul. Aku mencoba bertingkah normal. Jantungku berdetak cepat, tapi aku pura-pura tenang. Kemudian, sekitar pukul 10 malam, dia bilang ingin mandi dulu. Dia bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan lagi-lagi pintu tidak ditutup. Aku melirik, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Tapi rasa penasaran menghantuiku. Air mulai menyala, uap mengepul, dan bayangannya muncul lagi. Kali ini lebih jelas karena lampu dalam kamar mandi lebih terang. Dia membasahi tubuhnya, mengangkat tangan dan meremas rambutnya, memperlihatkan lekukan tubuh yang menggoda itu. Aku bergelut dengan diriku sendiri. Jangan lihat Arga, itu adik iparmu. Tapi mataku kembali melirik, kali ini lebih lama. Dan saat itu, aku sadar. Sinta tahu aku melihat, karena dia berhenti sejenak, lalu memalingkan wajah ke arahku, tersenyum samar di balik kaca buram itu. Tubuhku menegang. Ada sesuatu di matanya. Bukan malu, bukan marah, tapi seolah berkata, "Aku tahu kamu lihat dan aku membiarkannya." Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan tubuhnya terus bermain di benakku. Aku merasa bersalah, tapi juga menginginkannya. Dan entah kenapa, rasa bersalah itu malah membangkitkan gairah yang lebih dalam.
Esok harinya aku mencoba menjaga jarak, tapi dia seperti tak peduli, malah makin manja, makin dekat. Saat lewat di belakangku, dia menunduk dan membisikkan, "Tadi malam mimpiku aneh, Mas. Mimpi ada yang mandangin aku dari luar kamar mandi." Jantungku nyaris copot. Aku menatapnya dan dia tersenyum. Senyuman yang tidak polos. Senyuman yang mengandung tantangan. Dan saat itulah aku sadar, permainan ini baru saja dimulai. Aku pikir aku masih bisa melawan. Aku pikir aku cukup kuat untuk menahan semua godaan itu. Tapi ternyata aku salah besar. Apa yang dimulai dari sekadar tatapan sekilas, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan berbahaya. Aku mulai terjebak dalam permainan yang kubenci, tapi juga sangat aku inginkan. Setelah malam itu, malam saat Sinta membiarkanku melihat bayangan tubuhnya di balik kaca buram kamar mandi. Ada yang berubah dalam interaksi kami. Bukan cuma aku yang semakin susah menahan diri, Sinta pun semakin terbuka. Bukan dalam arti literal, tapi dalam sikap, dalam bahasa tubuhnya. Dia tahu aku tergoda, dan dia tampaknya menikmati itu. Pagi harinya, dia menyapa dengan senyum yang penuh misteri. "Mas bangun juga," ucapnya sambil meregangkan tubuh, memperlihatkan perut rata dan bagian bawah payudaranya saat kaosnya naik. Aku mengangguk singkat, pura-pura fokus menyeduh kopi. Tapi mataku menangkap semuanya. Setiap gerak, setiap detail. Saat aku duduk di meja makan, dia ikut duduk di seberangku. Sambil memainkan sendok, dia bertanya pelan, "Mas semalam tidur nyenyak?" Aku menatapnya sejenak, mencoba membaca maksud di balik kalimat itu. "Lumayan," jawabku singkat. Dia menunduk, lalu menatapku sambil tersenyum tipis. "Kalau aku agak susah tidur, kepikiran mimpi aneh itu." Aku nyaris tersedak kopiku. Dia memainkannya, dan aku terperangkap. Siangnya, aku duduk di ruang kerja, mencoba menyibukkan diri dengan proyek yang menumpuk. Tapi pikiranku terus melayang. Dan tepat saat aku sedang berusaha fokus, Sinta muncul di ambang pintu. Dia berdiri di sana, hanya mengenakan handuk yang melilit tubuhnya. Rambutnya masih basah. Air menetes dari ujung rambut, mengalir di leher dan menuruni dada. Handuk itu terlihat begitu rapuh. Dia menatapku lalu berkata, "Mas, aku lupa bawa handuk kecil. Bisa ambilin di kamarku nggak?" Aku diam, mematung. Dia tertawa kecil. Aku bercanda. "Tapi kalau mau lihat, ya nggak usah diam aja dong." Aku menatapnya kali ini tanpa bisa berpura-pura. Gairah dalam diriku sudah melampaui logika. Namun sebelum aku melakukan sesuatu yang kusesali, dia masuk ke kamar mandi dan menutup pintunya. Untuk pertama kalinya, tapi justru itulah yang membuatku makin frustasi. Malam hari kami makan malam berdua. Dia memasak untukku nasi goreng dengan telur setengah matang. Dia bilang, katanya cowok suka yang setengah matang. Biar bisa disempurnakan bareng-bareng. Aku tahu kalimat itu bukan soal makanan. Setelah makan, kami duduk di sofa seperti malam sebelumnya. Sinta mengenakan piyama pendek dan atasan yang sangat tipis. Dari bawah, aku bisa melihat celana dalamnya sedikit mengintip. Tapi dia bertingkah biasa saja. Film yang kami tonton malam itu lebih romantis. Dan saat adegan ciuman muncul, dia menyikutku pelan lalu berkata, "Mas, kamu pernah ciuman kayak gitu gak sih?" Aku menoleh, agak gugup. "Pernah lah, sama istriku," jawabku. Dia tertawa kecil. "Yakin cuma sama istri?" Jantungku berdetak kencang. Ada jeda panjang. Dia mendekat, sangat dekat. Kepalanya bersandar di bahuku lagi. Tapi kali ini tangannya menyentuh pahaku. Lembut, hangat, membakar. Aku tak lagi punya kontrol. Tubuhku menegang, pikiran warasku mulai hilang. Aku menoleh, menatap wajahnya yang sudah sangat dekat. Dia berbisik, "Kalau Mas Arga mau, aku nggak akan bilang siapa-siapa." Kalimat itu menghantam batas terakhir pertahananku. Aku mendekat, sangat dekat, nyaris menyentuh bibirnya. Tapi suara dering HP tiba-tiba mengagetkan kami. Itu HP-ku. Maya, istriku. Dia menelepon. Sinta buru-buru menjauh. Aku menatap layar HP dengan tangan gemetar, lalu mengangkatnya. Suara Maya terdengar di seberang, ceria dan penuh cinta. "Sayang, kamu lagi apa? Aku kangen." Aku menahan napas, merasa sangat bersalah.
Sinta berdiri perlahan dan berjalan ke kamarnya tanpa berkata apa-apa. Setelah telepon ditutup, aku terduduk di sofa, tak mampu berpikir jernih. Apa yang sedang aku lakukan? Tapi malam belum selesai. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena haus. Aku berjalan ke dapur untuk minum. Saat lewat di depan kamar Sinta, pintunya terbuka sedikit. Lampu di dalam kamar menyala redup. Dan di balik pintu itu, aku melihat tubuhnya terbaring tanpa selimut. Hanya mengenakan tank top dan celana dalam tipis. Kakinya sedikit terbuka, dadanya naik turun perlahan. Dan yang paling mengejutkan, dia tidak tidur. Matanya menatap langsung ke arahku. Kami saling diam. Beberapa detik yang terasa sangat panjang. Lalu, dia tersenyum. Senyuman yang sama seperti malam saat dia mandi dengan pintu terbuka. Senyuman yang bukan lagi isyarat, tapi undangan. Aku berdiri di sana, terpaku. Tubuhku bergerak pelan, tanpa kendali. 1 langkah ke depan, 2 langkah, tanganku menyentuh daun pintu. Hanya butuh sedikit dorongan untuk masuk. Dan aku tahu, kalau aku melangkah masuk sekarang, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi, aku tetap berdiri di situ, antara keinginan dan penyesalan, antara gairah dan dosa. Dan sebelum aku sempat memutuskan, dia berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "Mas, mau tidur sini aja?" Malam itu adalah malam yang mengubah segalanya. Malam di mana batas antara yang benar dan salah tak lagi jelas. Dan malam itu, aku membuat keputusan yang tak bisa diulang. Keputusan yang sampai hari ini masih menghantui benakku dan tubuhku. Sinta, adik iparku, berbaring di atas ranjangnya, mengulurkan tangan, mengundangku masuk. Matanya tajam namun lembut, bibirnya melengkungkan senyum yang bukan sekadar senyum. Itu adalah sinyal. Undangan untuk membakar semua norma yang pernah aku junjung. Aku berdiri di ambang pintu. Tubuhku terasa panas. Dadaku sesak menahan denyut gairah yang tak terbendung. "Mas, jangan lama-lama, nanti keburu nyesel," bisiknya. Dan aku menyerah. Aku masuk, menutup pintu perlahan. Suara klik kunci terdengar seperti palu keadilan yang dijatuhkan, bukan untuk membebaskan, tapi mengikatku dalam dosa. Sinta duduk, menyentuh tanganku, menarikku mendekat. Aroma tubuhnya menguasai ruang, membuatku limbung. Dia mendekat, menyentuh wajahku. Jari-jarinya halus seperti kapas, tapi membakar kulitku dengan setiap sentuhan. "Udah lama aku ngerasa gini, Mas," ucapnya. Aku tak menjawab, hanya menatapnya dalam. Ciuman pertama itu lembut, gugup, tapi mematikan. Ciuman kedua lebih dalam, dan selanjutnya kami tak lagi butuh kata-kata. Tubuh kami menyatu. Gerakan demi gerakan terasa seperti melarikan diri dari realita yang kami tahu tidak bisa kami miliki. Di kamar itu, waktu berhenti. Tidak ada Maya. Tidak ada status sebagai suami orang. Tidak ada hubungan ipar. Hanya ada aku dan dia. Pagi harinya, aku terbangun dengan kepala di pangkuannya. Sinta menyapaku dengan senyum. "Aku nggak nyesel," katanya. "Aku hanya diam. Pikiranku kalut, tapi tubuhku masih menginginkannya." Hari-hari setelah itu seperti mimpi dan mimpi buruk sekaligus. Kami mulai sering mencuri waktu. Kadang saat aku baru keluar dari kamar mandi, dia akan menungguku di dapur hanya dengan kimono tipis. Kadang malam-malam, dia menyelinap ke kamarku dengan dalih mimpi buruk. Aku mulai berubah. Pekerjaanku terbengkalai. Maya mulai curiga. Dia bilang aku jadi dingin, jauh dan cepat marah. Padahal aku hanya sedang menyembunyikan bara dalam hatiku. Sinta pun semakin berani. Saat Maya pulang di akhir pekan, dia masih suka menggoda diam-diam. Senyum genit saat di meja makan. Kaki yang menyentuh kakiku di bawah meja. Bahkan saat Maya sedang di kamar mandi, dia sempat berbisik, "Nanti malam aku nungguin." Aku sudah tak punya pertahanan, tapi rasa bersalah mulai tumbuh besar. Aku sadar semua ini akan pecah suatu saat. Dan benar saja, pecahnya lebih cepat dari yang kupikirkan. Suatu sore, Maya menemukan pesan suara di HP Sinta. Entah bagaimana, HP itu tertinggal di ruang tamu. Pesan itu dari aku. Isinya tak eksplisit, tapi cukup untuk membangkitkan curiga.
Maya datang padaku dengan mata sembab. "Edi, kamu selingkuh ya?" Aku terpaku. Tak bisa berkata apa-apa. Tubuhku kaku, wajahku panas. Dan sebelum aku sempat mengelak, Sinta muncul dari belakang. Maya langsung menoleh. Dan tanpa aba-aba, dia menampar adiknya. Tangis pecah, suara bentakan, makian, dan tangisan menggema di rumah kami. Sinta mencoba menjelaskan, tapi Maya tak mau dengar. "Dia suami orang, Sin, suami orang." Hari itu semua hancur. Sinta kabur dari rumah. Aku tidur di sofa. Maya tak bicara padaku selama seminggu. Hingga akhirnya dia mengemasi barang dan pindah ke rumah orang tuanya. Aku sendirian. Rumah jadi sepi. Tak ada tawa Sinta. Tak ada suara Maya. Hanya aku dan rasa bersalah. Beberapa bulan berlalu. Aku mencoba menghubungi Maya, tapi dia tak pernah jawab. Suatu malam aku mendapat pesan dari Sinta. Isinya singkat. "Kalau Mas masih mau, aku tunggu di tempat kita biasa." Aku membalas dengan satu kalimat. "Maaf, aku nggak bisa kembali." Karena aku tahu, seberapapun manisnya, godaan seperti itu tak akan pernah membawa kebahagiaan. Hanya luka. Dan luka yang berasal dari dalam keluarga adalah luka paling dalam. Sekarang aku hidup sendiri, menyesali semua. Maya tak kembali, Sinta tak terdengar kabarnya. Dan aku hanya bisa mengingat saat aku berdiri di ambang pintu kamar itu dan memilih masuk ke dalam godaan, ke dalam dosa yang tak bisa lagi aku sesali karena sudah terjadi dan tak ada jalan untuk kembali.